Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar kegiatan proses belajar mengajar kita pada hari ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelasnya dibaca, dipimpin doa. Ya, mari sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Mari sama-sama kita mulai nabda ta'alluman al-yawm bi qira'ati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada. 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 Jamaluddin. Sakit. Dulu. Saudara Jamaluddin ada? Sakit. Sakit. Saudara Muhammad Ibrahim Hadir. hadir ya. Mohon maaf tak nampak Bapak. Ya, enggak apa-apa Ustaz. Kemudian ada yang izin lain, si Ahmad Ali Ufran hadir ya. Alhamdulillah. Ini Bapak melihat hari ini kebersihan kelas kurang rapi. Jadi piket untuk kedepannya tetap dipantau kebersihan biar tetap kondusif ketika proses belajar Mengajar. Hari ini yang piket Raju Prima, kemudian Fahri Ananda, kemudian Dika Robani. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca ayat suci Al-Quran, surah Qasirah, menjadi wadah, menjadi wasilah buat kita untuk dipermudahkan proses belajar mengajar kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Ikhlas. Ikuti Bapak, bareng-bareng kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul A'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahu adzim. Baik anak-anak semuanya, adapun pelajaran kita pada hari ini yaitu akidah akidah akhlak. Kemudian judul pembahasan kita pada hari ini yaitu akidah Islam. Apa? Akidah Islam. Jadi adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Akidah. kemudian apa dalilnya, sumber dalilnya, kemudian juga ruang lingkupnya, dan kita juga akan membahas tentang bagaimana cara menguatkan akidah Kita. Selain kita bicara pengertian, selain kita bicara ruang lingkup, kita juga akan berbicara masalah hal-hal yang menjaga kualitas akidah kita.
Kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anak-anak semuanya, oleh karena itu Bapak akan membagikan 4 kelompok ya. Kelompok pertama mana kira-kira? Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali ya. Ya. Berarti sudah pas ini. Yang kelompok pertama mana? Kelompok pertama tadi? Kelompok pertama, oke, ini Abu Bakar. Kelompok kedua, yang siap di kelompok kedua? Abu Bakar, Umar. Kelompok 3? Utsman. Kemudian kelompok 4? Ali. Mantap. Baik, Bapak akan membagikan foto ya, gambar 4 kelompok ini. Ya, Bapak akan bagikan. Oke? Semua sudah mendapatkan fotonya? Baik. Bapak akan minta setiap kelompok untuk mendiskusikan terlebih dahulu. Bapak beri waktu sekitar 5 menit. Kemudian setelah itu Bapak minta kepada setiap utusan kelompok untuk mempresentasikan apa yang terlintas, yang terbaca, yang tergambar dari foto yang Bapak Berikan. Oke, silakan berdiskusi. Oke, sudah? Selesai? Oh, udah selesai? Baik, Bapak minta untuk kelompok pertama Abu Bakar, silakan berdiri. Baik, silakan. Dari gambar ini kita dapat melihat orang sedang sholat berjamaah saat subuh. Orang lagi sholat berjamaah saat sholat subuh. Dan mereka membaca doa kunut. Membaca doa kunut. Apa pelajaran? Apa yang terlintas? Dalam gambar ini kita dapat menyimpulkan bahwa seorang laki-laki itu wajib hukumnya untuk bersolat. Oke, seorang laki-laki wajib untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah. Terus? Dan di sholat subuh ini kita bisa melihat orang sedang membaca doa kunut berjamaah. Doa kunut secara berjamaah. Terus? Ada lagi? Sudah. Yang berkaitan sama materi kita, berkaitan sama akidah? Apabila kita sholat di masjid ini kita bisa memperkuat persatuan. Memperkuat persatuan. Baik, silakan berikan aplaus buat saudara kita. Silakan duduk. Kelompok 4, silakan berdiri, presentasikan. Kemudian kaitkan korelasi dengan materi kita pada hari ini. Silakan. Di sini kita bisa melihat gambar orang yang sedang sholat berjamaah di lapangan, di jalan, di kapal, dan di masjid. Ini menandakan bahwa sholat itu bisa kita kerjakan kapanpun dan dimanapun, bahkan di dalam perjalanan jauh sekalipun. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan sholat, apalagi bagi kaum laki-laki yang wajib untuk pergi ke masjid. Oke, korelasi hubungannya dengan materi kita. Gambar tersebut menceritakan, memberi cerita kepada kita, memberi kabar kepada kita, memberitahu kepada kita, jangan sampai sesekali kita berani untuk meninggalkan Sholat. Mana sholat diadakan ketika itu, di foto itu di mana? Ada yang di jalan. Ada yang ada di jalan, ada yang di tepi pantai, bahkan ada yang di atas kapal. Itu kekuatan bagi kita. Baik, luar biasa. Berikan tepukan yang gemuruh. Baik, anak-anak. Di sini banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari foto atau gambar yang Bapak sudah berikan kepada anak-anak semua, kepada anak-anak semuanya. Maka, oleh karena itu Bapak minta kelompok yang belum mempresentasikan, kelompok berapa? Utsman, silakan berdiri. Di gambar ini kita dapat melihat orang sedang sholat berjamaah di medan perang. Orang yang lagi sholat berjamaah dalam keadaan Perang. Karena
wa iqamis shalah, dan dirikanlah salat. Aqimus shalah, ya. Arti kata tetap dia membicarakan, memberitahu kepada kita, meskipun kita dalam keadaan bahaya, dalam keadaan perang, tetap harus menjalankan ibadah Sholat. korelasi tentang akhlak, tentang akidah kita, karena itu adalah sumber dari akidah Islam. Silakan. Selanjutnya, silakan dulu berikan applause buat saudara. Ya, kelompok 4 silakan. Kelompok berapa yang belum? Kelompok 3 ya. Oke, silakan kelompok 3. Dalam gambar ini kami bisa menyimpulkan bahwa gambar ini melihat seseorang yang sedang membaca Al-Quran. Melihat seseorang yang lagi membaca Al-Quran. Apa yang terlintas atau tergambar? Dengan membaca Al-Quran kita bisa menyenangkan hati dan pikiran kita. Baik. Dan membaca Al-Quran adalah sebagian akidah Islam. Sumber dari akidah Islam. Bukan tepukan yang gemuruh buat saudara kita. Ya. Baik anak semuanya, Bapak sudah membagikan kertas yang yang berisikan foto sehingga kita bisa membaca, menggambarkan apa yang tersirat dari foto tersebut. Yang pertama sholat, kemudian ada foto orang yang lagi medan perang, lagi sholat, kemudian ada yang membaca Al-Quran. Ini sebenarnya membicarakan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang akidah Islam. Tentang apa? Tentang akidah Islam. Baik anak-anak semuanya, pada dasarnya akidah Islam, ya, kalau kita berbicara masalah akidah Islam, maka perlu kita dudukkan dahulu pengertian dari akidah itu sendiri. Pengertian dari akidah itu sendiri. Maka perlu kita dudukkan. Diibaratkan seperti kita harus mengetahui seseorang, ya kita dudukkan dulu, kita pahami dahulu, kita mengertikan dahulu, baru bisa kita dekat, baru bisa kita pahami. Kalau kita tidak mengerti, bagaimana kita bisa memahami, ya kan? Ya. Kalau kita tak kenal, bagaimana kita bisa memahami, ya kan? Ya. Kenal dahulu apa itu akidah. Apa itu? Akidah. Baik anak-anak semuanya, akidah berasal dari bahasa Arab pada artinya ikatan. Artinya ikatan. Baik, kita buka dulu di sini akidah, ya, yaitu berasal dari bahasa Arab. Itu jama' al-aqaid secara etimologi, secara bahasa memiliki makna ikatan. Ikatan. Atau dalam bahasa lain bisa diartikan pengesahan, penguatan, at-ta'awun. Artinya kokoh, kuat, asyad bil quwwah, ikatan dengan kuat. Dan juga bisa diartikan al-isbat. Ini menurut bahasa. Jadi, ya, selain dari bahasa, akidah juga secara istilah bisa diartikan sesuatu keyakinan yang meliputi keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada Allah beserta ketaatan kepadanya, karena akidah yang bagus, akidah yang benar itu menjadi cermin tolak ukur seseorang untuk berjalan ke depannya. Apakah jalan yang akan dilewati itu jalan yang benar maupun jalan yang sesat? Baik anak-anak, ini adalah pengertian dari akidah. Kemudian dasar akidah Islam. Yang pertama menjadi sumber akidah Islam, yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua Al-Hadis. Yang ketiga Akal pikiran. akal pikiran sebagai perangkat untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Bagaimana kita bisa memahami Al-Quran dan hadis kalau seandainya akal tak sehat? Iya kan? Iya. Maka ini sumber Al-Quran, Al-Hadis,
Ini sumber utama dalam memahami akidah Islam. Baik, anak-anak semuanya, kita ulangi yang pertama. Apa sumbernya yang pertama tadi? Al-Quran, Dua, Al-Hadis, tiga, Al-Fatihah. tiga aja ya. Bapak mencoba kalian bisa, anak-anak semuanya bisa fokus apa enggak, ya kan? Ternyata fokus luar biasa. Kemudian tujuan akidah Islam itu untuk apa? Yang pertama, mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan Niat. ibadah kepada Allah, memberi ketenangan jiwa, kemudian dan pikiran, terhindar dari kecemasan dan kegoncangan pikiran. Kemudian menjamin kehidupan yang mulia bagi pemeluknya karena terbebas dari syirik. Masih ingat cerita tentang Nabi Ibrahim ketika beliau masih kecil, kemudian lahir, ketika itu hidup pada zaman Nabi Namrud. Yang lain laki-laki, wow, dibunuh. Maka ibunya Nabi Ibrahim dibawa Nabi Ibrahim ke hutan, ya kan? Ya. Dan sampai dewasa Nabi Ibrahim bingung ketika masyarakat menyembah berhala. Penting Nabi Ibrahim ketika itu. Maka Nabi Ibrahim dalam belajar, ya, ro'akau kabar ketika Nabi Ibrahim datang pada malam, ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, maka dia mengatakan bahwasanya bintang itu adalah Tuhannya. Nah, belum menemukan siapa Tuhannya ketika itu. Kemudian ketika Nabi Ibrahim melihat apalagi bulan, falamma ra'al qamara, melihat bulan, berkata, ini adalah Tuhanku. Kemudian melihat matahari, ini Tuhanku, tenggelam semuanya, hilang semuanya, aku tak suka sesuatu yang tenggelam. Sampai Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan akidah Islam yang pertama tadi apa? Membuat hati kita menjadi ikhlas, tenang beribadah kepada Allah. Pikiran kita juga tidak kacau, pikiran kita juga dalam keadaan sehat. Terhindari dari kecemasan jiwa dan pikiran. Apa? Terhindar dari kecemasan jiwa Dan pikiran. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, hal yang perlu kita pahami, ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup. Tadi kita bicara masalah pengertian dari akidah. Kemudian kita bicara masalah sumber dasar dalil dari akidah. Kemudian kita juga berbicara masalah tujuan dari akidah Islami. Ya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya yang kita pahami, yang kita bicarakan yaitu ruang lingkup. Apa aja ruang lingkup? Akidah Islami, akidah Islamiyah. Nah, ada beberapa ruang lingkup. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Kemudian iman kepada malaikat. Iman kepada kitab suci, kepada nabi, kepada rasul, kepada malaikat, kepada hari, kemudian kepada qada dan qadar. Ini pada dasarnya sesuai dengan hadis Jibril alaihissalam. Innama jaa rajulun, ya, ketika datang seorang laki-laki yang berpakaian putih, rambut hitam, datang malam hari, tanya kepada Rasulullah. Ketika itu mahwal iman, al-iman wa ajmina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir laqad khairu wa syarr. Ini ruang lingkup pembahasan dalam akidah Islam. Apa yang pertama tadi? Iman kepada Allah, malaikat, Iman kepada kitab suci dan qadar. Baik anak-anak semuanya. Kemudian metode peningkatan kualitas akidah. Apa yang pertama? Meyakini keesaan Allah, unity of Godhead. Apa yang pertama? Meyakini keesaan Allah. Kemudian yang kedua, meyakini Allah menciptakan segala sesuatu. Meyakini Allah adalah Tuhan yang esa. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta segala
segala sesuatu di muka bumi Ini. Kemudian yang selanjutnya meyakini Allah menghargai dan memuliakan kemanusiaan. Unity of mankind. Unity of Mankind. Jadi ada berapa? Yang pertama tadi unity God. Kemudian yang kedua Unity of creation. of Creation. creation. Penciptaan. Kemudian unity of mankind. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu meyakini Allah memberi petunjuk sebagai pedoman hidup. Unity of guidance. Oke, ini adalah ruang lingkup dalam pembahasan akidah Islam. Oke, bisa dipahami semuanya anak-anak semuanya? Bisa. Sebelum Bapak bertanya tentang pembicaraan kita pada hari ini, kita ulangi dari poin yang pertama, yaitu berkenaan dengan pengertian aqaid, akidah berasal dari bahasa Arab. Aqadah yang itu aqaid jamak minhu artinya Ikatan. pengertian dari akidah, yaitu artinya suatu keyakinan kepercayaan tentang Allah. Kemudian sumber dari akidah Islam atau dalil akidah Islam yang pertama dari Al-Quran. Hadis. Akal pikiran. Kemudian tujuan dari akidah Islam adalah Menenteramkan hati manusia. yang pertama Menenteramkan jiwa manusia. Kemudian menghindari menghindari dari Kecemasan. Kemudian selanjutnya ruang lingkup akidah Islam, iman kepada Allah. iman kepada Al-Quran. iman kepada Islam. iman kepada Rasul. iman kepada Hari kiamat. hari kiamat, kemudian qada dan Qadar. kemudian ruang lingkup pembahasan akidah Islam yang pertama Unity of God, meyakini bahwasanya Allah adalah tunggal. Kemudian yang kedua Unity of creation, meyakini bahwasanya Allah adalah Menciptakan pencipta. Kemudian unity of mankind, artinya meyakini bahwasanya Allah memuliakan manusia, menghargai dan memuliakan manusia. Kemudian yang terakhir unity of guidance, artinya meyakini bahwasanya Allah adalah yang memberi petunjuk atau arah. Baik anak-anak semuanya, Bapak beri waktu 5 menit untuk membaca bukunya ataupun memahami apa yang Bapak sampaikan. Setelah itu Bapak akan tanya. Ya, pembahasan kita pada hari ini. Silakan. Silakan dibaca bukunya. Halaman 5. Oke, sudah ketemu? Alhamdulillah. Sudah siap semuanya? Ya. Baik, semuanya. Ya. Untuk menguji pemahaman, maka Bapak akan bertanya tentang materi kita pada hari ini. Siap semuanya? Siap. Pak Budi, silakan bukunya ditutup. Iya. Ya. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan akidah atau pengertian akidah? Silakan. Ikatan. Angkatkan suaranya, berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Ya. Apa yang itu? Berarti Suatu ikatan. ikatan. Secara istilahan berarti Ikatan. ikatan keyakinan hati dan kepercayaan Budaya manusia. kepada Allah. Allah. Coba ulangi lagi. Akidah berasal dari kata Arab yaitu aqadah yaqidu yang berartikan ikatan. Ikatan Dan ikatan ini diartikan sebagai kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. keyakinan kepercayaan kita kepada Allah. Terus buat saudara kita. Yang kedua, sebutkan
dari akidah Islam. Antar, kamu, Ananda, Bagong, silakan. Yang pertama, ya. Qul huwallahu ahad. Sumber. Al-Qur'an. Ya. Yang pertama, Al-Qur'an. dua, Hadis. yang ketiga, Al-Pikiran. al-pikiran yang sehat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Soal selanjutnya, sebutkan tujuan dari akidah Islamiyah. Silakan. Tujuan dari akidah adalah menenteramkan hati Menenteramkan hati, dan juga menghindari dari kecemasan jiwa. menghindari dari kecemasan jiwa. Bukan untuk saudara kita Badu. Anak-anak bapak hari ini luar biasa ganteng, mandi semua, gagah, bisa jawab. Oke, soal selanjutnya, sebutkan ruang lingkup pembahasan dalam akidah Islam. Ruang lingkup, silakan. Ya, ruang lingkup pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada hari, iman kepada malaikat. Yang ketiga, Iman kepada kita. yang keempat, Iman kepada Rasul. iman kepada yang keenam, Ridho dan qadar. silakan berikan tepukan untuk anak kita. Kemudian selanjutnya, sebutkan teori atau cara metode untuk meningkatkan kualitas akidah kita. Yang lain? Ada yang lain? Oke, silakan. Meyakini bahwa Allah itu esa. Meyakini bahwasanya Allah itu esa. Oke, yang pertama, yang kedua. Meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Unity of creation, mencipta segala Sesuatu. Dan yang ketiga, Yang ketiga, meyakini bahwa Allah memuliakan manusia. memuliakan, menghargai manusia. Ya. Yang keempat, Yang keempat, Allah yang maha memberi petunjuk. Allah yang memberi petunjuk. Unity of guidance. Berikan tepukan buat saudara kita. Baik, anak semuanya, mungkin ini ya kita cukupkan proses belajar kita pada hari ini. Selanjutnya yang perlu kita kerjakan di rumah ada tugas. Yang pertama, mencari ayat-ayat Al-Quran, 5 ayat Al-Quran yang berbicara masalah akidah Islam. Kemudian yang kedua, 2 hadis yang berbicara masalah akidah Islam. Jadi pertemuan yang akan datang silakan diantar, dibawa ke rumah bapak. Rumah bapak ada di Jalan Nangka sana. Tahu rumah bapak ya? Nanti di kantor juga tidak jadi masalah. Mari sama-sama kita tutup belajar kita pada hari ini, sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu